kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicara pada setiap kami, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan juga mau menaruh firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Ya, terima kasih buat Randy dan Ryan yang telah memimpin pujian dan Ruben yang telah berdoa buat kita semua juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 1 Desember, ya. Jadi kita sudah masuki bulan terakhir di tahun 2020, ya. Jadi tinggal 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 atau tahun double portion, Saudara. Ya, jadi kesempatan untuk kita menerima double portion ini waktunya, Saudara. Ya, Saudara, sebelumnya kita akan merayakan Natal sama-sama di tanggal 20 ya, tanggal 20 Desember. Biasanya kalau kita offline setiap tahun tuh planningnya minggu kedua ya, karena orang-orang pada takut udah mau pergi gitu kan. Tapi saat ini kita kayaknya nggak ada yang pergi kan, jadi kita online, yaitu minggu ketiga, tanggal 20 Desember. Itu City of Love Christmas Celebration, tanggal 20 melalui YouTube. Kemudian tanggal 25-nya, ya itu hari Jumat, 25 Desember, kita juga akan ada ibadah online juga yang akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko, tanggal 25 Desember. Ya. Kemudian tanggal 1 Januari kita ada ibadah tahun baru. Ya, ibadah tahun baru hari Jumat juga, ya. Itu akan dilayani juga oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko juga, ya. Kemudian tanggal 3 baru ibadah tahun baru City of Love Church. Saya juga akan melayani, ya. Jadi tanggal 20 Natalan City of Love, tanggal 25 Natalan yang dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko. Kemudian tanggal 1 juga Pak Niko, ibadah tahun baru. Kemudian tanggal 3 juga ibadah tahun baru dari gereja kita sendiri. Saya belum tahu untuk tanggal 31 Desember malam apakah kita mau ada doa melalui Zoom, tapi nanti saya masih doakan, masih pikirkan. Nah, Saudara, kita kembali bahwa ini sudah bulan terakhir dan saya percaya hari ini saya mau ingatkan Saudara, dan saya sendiri sudah diingatkan bahwa tahun ini adalah tahun double portion. Ya. Saudara, bahkan double portion tidak akan terjadi tanpa pandemi, Saudara. Ya, jadi double portion itu memang harus terjadi, harus adanya pandemi, Saudara. Kenapa? Saya nanti akan di next-nya saya akan jelaskan. Tetapi sekali lagi, double portion tidak akan terjadi tanpa pandemi. Jadi saya baru mengerti kenapa tahun ini tahun double portion. Karena memang harus dibarengi dengan pandemi ini, Saudara. Nah, Saudara, double portion itu kalau kita lihat dalam Alkitab, salah satu atau bahkan yang paling terkenal peristiwa dalam Alkitab adalah peristiwa Elia dan Elisa. Jadi Elisa meminta double portion atau 2 bagian roh dari pemimpinnya atau bapak rohaninya, ya Elia, Saudara. Dan dia mendapatkan. Jadi double portion itu berbicara berjalan bersama dengan pemimpin. Saudara, Elisa itu setia, Saudara. 20 tahun dia mengikut pemimpinnya. Jadi double portion tidak bisa kita terima tanpa kita berjalan dengan pemimpin kita. Nah, Elisa mendapat double portion karena berjalan bersama dengan pemimpin rohaninya. Elia, ya, yaitu Elia ya, Saudara ya. Jadi Elia dan Elisa itu berjalan bersama-sama. Elisa terus mengikut, ya. Padahal Elia bilang, kalau kamu mau tinggal sini, nggak usah ikut, nggak apa-apa, gitu. Tetapi Elisa maksa, Saudara. Aku harus ikut, aku harus berjalan bersama engkau. Aku nggak akan meninggalkan engkau. Saudara, jadi mereka berjalan melalui Gilgal, melalui Betel, melalui Yeriko, dan kemudian sampai ke Sungai Yordan, mereka menyeberang, Saudara. Sampai
Elia diangkat ke surga dan Elisa mendapat double portion. Ya, jadi tolong perhatikan saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan, waktunya tinggal 1 bulan lagi. Tahun 2020 ada tahun double portion. Setelah itu kita memasuki tahun kedewasaan rohani. Ya, jadi saudara, pengurapan, kalau saya bicara double portion, itu bicara mulai dari pengurapan dulu. Pengurapan double portion, pasti akan diikuti dengan berkat double portion. Nah, sekali lagi, double portion adalah berbicara berjalan bersama dengan pemimpin, setia. Nah, kalau berjalan bersama, berarti kita kan sejalan ya, saudara. Benar nggak? Kalau saya berjalan bersama, itu berarti kita sejalan atau satu arah. Nggak mungkin kalau saya berjalan dengan, contohnya dengan Rere, ya. Re, kita berjalan bersama ya, Rere mau ikut berjalan bersama. Umpamanya kita mau ke Bogor, gitu ya. Kan nggak mungkin namanya berjalan bersama ya berarti sejalan, searah, bahkan bukan cuma satu tujuan, tapi bersama-sama ya. Jadi nggak bisa saat saya lewat Jagorawi tol, Rere bilang ya udah saya lewat jalan biasa aja, nggak bisa saudara. Harus satu arah, bukan hanya satu tujuan, tapi satu arah. Jalan yang ditempuh harus sama ya. Kemudian artinya kita satu kendaraan ya, bahkan berjalan bersama-sama. Jadi ada komunikasi ya. Kemudian omongannya juga sama, saudara. Namanya berjalan bersama tuh omongannya juga sama, ya, karena kita bersama-sama terus gitu, ya. Jadi namanya double portion itu berbicara ada persamaan, ada kesamaan antara yang dipimpin dan pemimpinnya. Makanya, saudara, saya mau ingatkan kita ini kan sekarang baru bisa beribadahnya selain YouTube, ibadah online hari Minggu, Sunday Service. Kemudian juga malam hari ini midweek service. Tapi juga ada KOF kan, KOF berjalan ya. Makanya saya undang kembali orang yang belum ikut KOF, yang malam hari ini ikut midweek service atau ITM malam hari ini, yang belum ikut KOF harus ikut KOF. Sekarang fellowship kita hanya bisa melalui KOF atau cell group ya. Saudara, omongan di KOF itu juga harus sama, saudara. Ya, artinya begini. Bapak Ibu saudara ada 4 minggu, ya. Kemudian minggu pertama itu gembala cabang yang berbicara, yaitu saya sendiri. Kemudian minggu ketiga adalah gembala sidang, gembala pembina, ya. Saudara, dalam sebulan saudara umpamanya ada KOF yang mengundang pendeta. Saya nggak recommended sih. Cuma kalau saudara mau undang pendeta tidak boleh lebih dari 2 kali. Karena yang 2 kali lagi harus membicarakan atau omongannya yang di-share-kan itu harus omongan gembala cabang dan omongan gembala pembina. Itu yang namanya berjalan bersama. Itu yang namanya sejalan, searah. Ya, jadi minggu pertama itu kita menerima pesan dari gembala kita, dari gembala cabang. Itu adalah hasil doa, itu adalah hasil pesan Tuhan melalui Roh Kudus, disampaikan melalui YouTube channel. Nah, itulah yang dibahas, itu yang disampaikan, itu yang diulang kembali. Kemudian minggu ketiga, gembala pembina kita, Pak Niko, menyampaikan pesan, saya percaya juga datangnya dari Tuhan, buat kita semua. Kenapa? Kalau enggak setiap bulan Pak Niko sekarang harus berbicara. Kita biasa mendengar hanya di MDPJ, atau kalau di cabang kita setahun sekali, pas ulang tahun. Tetapi sekarang setiap bulan kita bisa mendengar pesan Tuhan melalui gembala pembina kita, Pak Niko. Nah, saudara, kalau kita berbicara double portion, khususnya gereja kita ini pesannya adalah ini tahun double portion. Sekali lagi, double portion adalah berjalan bersama. Double portion adalah sejalan dan searah. Berarti omongannya juga harus sama. Jadi yang kita bahas di dalam KOF itu harus adalah minimal 2 kali, yaitu itu pesan melalui gembala cabang dan juga pesan melalui gembala pembina. Ya, saudara, kenapa harus dibahas kembali? Saya mau tanya, berapa banyak yang hari ini tahu pesan yang lalu, Pak Niko minggu ketiga yang lalu? Kira-kira judulnya apa? Ada yang ingat nggak? Ya, ada yang ingat? Belum isinya deh, judulnya aja ada di YouTube itu. Saudara, beberapa orang mungkin nggak ingat lagi, saudara. Ya, bahkan mungkin jangan-jangan ada yang nggak nonton. Ya, saudara, firman Tuhan itu tidak merubahkan kita.
Tapi firman Tuhan yang direnungkan dan dilakukan, itu yang bisa merubahkan kita. Karena itu kita perlu kembali mengulang. Kita perlu kembali mengingat kembali, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Nah, kenapa saya tekankan harus dari gembala cabang dan gembala pembina? Karena kita lagi berbicara double portion. Double portion tidak akan diterima tanpa kita taat, tanpa kita setia, tanpa kita sejalan dan searah. Ya, makanya pentingnya sekali kita omongannya harus sama. Bagaimana kita bisa ngomongin sama? Karena terus diingatkan, terus diomongkan dari gembala dan juga semua jemaat. Nah, saudara, jadi malam hari ini saya mau sedikit mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Niko di minggu ketiga yang lalu. Judulnya adalah orang Kristen yang berbuah. Ya, masih ingat saudara? Jadi Pak Niko menyampaikan tentang orang Kristen yang berbuah. Nah, saya mau ingatkan, remind sedikit ya. Saudara, ada 4 macam atau 4 tipe orang Kristen. Ya. Yang pertama, apa saudara? Itu adalah dikatakan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Saudara, kita tahu kalau benih itu adalah firman Tuhan ya. Kemudian yang kedua, hati kita ini, tanah itu berbicara hati kita. Ya. Jadi ada 4. Yang pertama dulu ya, kembali yang pertama. Jadi ada 4 macam tanah. Ya, tipe orang Kristen itu berbicara tanahnya, hatinya. Yang pertama, benih itu jatuh di tanah yang pinggir jalan. Jadi artinya nggak ada tanahnya. Kemudian dikatakan datang burung-burung memakan benih itu sampai tidak ada sisa. Saudara, tipe yang pertama adalah orang Kristen yang setiap minggu mungkin datang ke gereja, kalau kita bicara offline ya, masih offline dulu, sebelum online. Kemudian mereka mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau berubah. Ya, jadi ingat sekali lagi, firman Tuhan tidak bisa merubahkan orang kalau firman Tuhan itu nggak direnungkan dan dilakukan. Ya, karena firman Tuhan yang dilakukan itu yang merubah orang itu. Saudara, kemudian orang Kristen ini juga berbicara tidak lahir baru. Ya, dia tidak mau bertobat dan tetap hidup dalam kedagingan. Saudara, dikatakan melalui ayat ini, tipe orang Kristen ini tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat. Dia boleh jadi orang Kristen, tapi orang Kristen seperti ini tidak akan selamat. Ya, kenapa? Dia datang ke gereja sebagai hanya ibadah yang lahiriah. Tapi mereka nggak percaya firman, makanya mereka nggak mau berubah. Ya, mereka hanya tahu, ya oke, tahu firman Tuhan, tetapi tidak mau berubah. Seperti orang yang, jadi dia tidak ada tanahnya, tidak ada hatinya, tidak punya hati akan firman Tuhan, nggak peduli akan firman Tuhan. Terserah deh firman Tuhan mau ngomong apa, pokoknya gue nggak mau berubah. Nah, jadi dia tidak punya hati, makanya di pinggir jalan tidak ada tanahnya, saudara. Akhirnya benih itu tidak tertanam, akhirnya akan dimakan oleh burung-burung. Jadi artinya iblis memakan benih itu. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Boro-boro berbuah, tumbuh aja enggak. Kemudian orang Kristen yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya. Bicara tanah yang berbatu-batu, ini tanahnya berarti tipis, ya, karena lebih banyak batunya. Jadi tanahnya tipis, hatinya tipis, saudara. Hatinya nggak mau dibersihkan karena banyak batunya kan. Berarti hatinya itu tertutup, saudara. Jadi dia punya hati sih akan firman Tuhan, pengen, ya. Tapi banyak hal yang kotor, banyak hal yang membuat hatinya itu keras, banyak batunya, saudara. Nah, benih ini tumbuh, tapi tidak akan lama, saudara. Namanya juga tanahnya tipis, saudara. Jadi hatinya itu tipis. Benih itu tumbuh mungkin hari Minggu, oh ya benar-benar, amin, amin, amin. Ya, tapi baru keluar dari gereja saja, baru sampai tempat parkir aja, dia sudah lupa, dia sudah tidak bisa melakukan firman Tuhan lagi. Jadi benih itu tumbuh, tapi tidak lama. Dikatakan pada waktu terkena matahari, matahari berbicara proses, panas, ya, benih itu mati, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak bisa masuk lebih dalam ke dalam hatinya. Ya, jadi firman Tuhan itu cuma di permukaan.
tidak bisa masuk lebih dalam ke dalam hatinya. Saudara, penting bagi kita sebagai orang Kristen harus mengalami pemulihan dari kepahitan, saudara. Ya, jadi awal untuk menjadi orang Kristen itu harus mengalami pemulihan dulu dari kepahitan. Kepahitan berbicara batu-batu. Kalau enggak hati kita tipis, saudara. Karena orang Kristen tipe kedua ini, saudara, yang hatinya tipis, yang hatinya banyak batunya, juga tidak akan selamat. Saudara, tipe kedua juga tidak akan selamat. Sekarang kita lihat tipe ketiga. Benih yang jatuh atau ditabur di tanah yang banyak semak durinya. Ada tanahnya, saudara, ada tanahnya. Tanahnya lebih tebal, tanahnya lebih banyak, karena benih ini bisa bertumbuh. Tapi ada semak duri juga yang bertumbuh. Jadi benih bertumbuh, tapi semak duri juga ikut bertumbuh. Jadi sama-sama nih bertumbuh nih. Cuma sayangnya, benih firman Tuhannya kalah sama semak duri. Artinya gini, semak duri itu apa sih? Kekhawatiran, ya, tipu daya kekayaan. Saudara, dia percaya sih firman Tuhan, tapi juga khawatir terus, gitu. Jadi, bilangnya percaya, tapi hatinya khawatir terus, ya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Sebetulnya sama aja dengan nggak percaya sih. Kalau kita percaya firman Tuhan, harusnya nggak khawatir, karena firman Tuhan sendiri bilang, jangan kau khawatir. Percuma kau khawatir, tidak akan menambah solusi, tidak ada menambah sehasta saja dalam hidupmu. Kemudian tipu daya kekayaan, karena dia pikir jadi orang Kristen, Tuhan baik kalau dia diberkati. Nah itu tipu daya kekayaan, padahal jadi orang Kristen bukan soal diberkati, tapi jadi orang Kristen adalah perubahan hidup. Justru dia bisa merasa bahagia bukan karena situasi, kondisi, tapi kebahagiaan itu dari dalam keluar. Ya, saudara. Jadi bukan dari luar, diberkati, melihat situasi baik, semua baik, maka Tuhan baik, bukan. Tetapi dari dalam, apapun yang terjadi, dia tetap bisa bicara, bilang sama bahwa Tuhan itu baik. Walaupun situasi kondisinya tidak baik. Nah, saudara, jadi waktu kalau dia nggak diberkati, dia mulai ragu dan mempertanyakan Tuhan. Ya, jadi orang Kristen seperti ini, firmannya tahu firman bertumbuh, tetapi semak durinya juga ikut bertumbuh. Jadi imannya bertumbuh, tapi kekhawatirannya juga ikut tambah banyak, tambah berat gitu. Jadi sama-sama tumbuh. Biasanya seperti ini kalah firman Tuhannya. Ya, makanya Tuhan menegur jemaat Laodikia. Itu jemaat di situ dikatakan mereka orang-orang yang diberkati, orang-orang kaya, saudara. Laodikia ini jemaat orang kaya di kitab Wahyu. Tapi Tuhan menegur mereka, engkau diberkati, tapi engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya, jadi firman Tuhan ya, tapi kekhawatiran ya. Ya, jadi semak duri bertumbuh, benih firman juga bertumbuh. Tapi akhirnya Tuhan bilang, kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Artinya, orang Kristen seperti ini juga tidak akan selamat. Karena biasanya nanti yang lebih kuat adalah daya tarik dunia, kekhawatiran, dan daya tarik kekayaan, saudara. Jadi ini yang ketiga. Ya, udah lumayan, tapi juga akhirnya nggak selamat karena dia kalah dengan kekhawatirannya. Sekarang yang keempat. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, berarti tanahnya baik, hatinya bersih, hatinya baik, tebal, ya. Jadi artinya benih itu bisa bertumbuh, tidak ada gangguan dari rasa khawatir, tidak ada gangguan dari rasa benci, tidak ada iri hati, tidak cinta uang, tidak ingin cepat kaya. Nah, benih ini bisa bertumbuh sampai berbuah, saudara. Ya, jadi benih ini terus bertumbuh dan berbuah, saudara. Saudara ingat, makanya judulnya Pak Niko bilang orang Kristen yang berbuah. Saudara, tujuan kita ini harus berbuah, bukan cuma bertumbuh, saudara. Ya, jadi benih itu bertumbuh, tapi kalau nggak ada buahnya, ingat Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Jadi setiap kita harus berbuah, saudara. Dan saat yang paling tepat berbuah adalah melalui proses, melalui pandemi ini, saudara. Sekali lagi, firman Tuhan yang tidak dilakukan tidak bisa merubah orang, tapi firman Tuhan yang dilakukan akan merubah orang. Nah, saudara, hari ini saya mau tarik satu kesimpulan
Dari 4 macam tanah ini, ya, dari 4 macam tanah ini pesan gembala sidang kita atau gembala pembina kita, saya mau tarik ada 3 hal yang penting untuk kita lakukan, khususnya untuk menerima double portion. Ya, kita mau sejalan dengan gembala sidang kita. Saya mau sejalan dengan Pak Niko. Saudara harus sejalan dengan saya dan juga dengan gembala pembina. Nah, yang pertama kita harus percaya yaitu bahwa yang pertama adalah bicara kedalaman, saudara. Saudara, kalau bicara tanah, itu tadi yang pertama tidak ada tanahnya ya. Karena di pinggir jalan kan nggak ada tanahnya ya, betul ya. Yang kedua tanahnya ada, tapi banyak batunya, betul. Yang ketiga tanahnya ada tipis, tapi ada semak duri. Lebih tebal sih dari yang kedua, tapi ada semak durinya. Ya, saudara tahu semak duri itu nggak perlu tanahnya banyak-banyak ya. Makanya kadang-kadang kita harus cabutin. Kan gampang ya, nyabut semak itu sebetulnya gampang. Pernah nyabut semak, saudara? Karena mereka nggak masuk ke dalam, mereka hanya di permukaan. Semak itu hanya mau menghancurkan aja, mengganggu pertumbuhan. Tapi dia nggak dalam, akarnya nggak dalam. Makanya nyabut semak itu gampang. Saya sering sedikit ada taman di situ, kalau ada semak-semak yang mengganggu tanaman kita, dicabutin aja, saya bilang. Ya, dan sabutnya gampang karena dia nggak mengakar dalam. Ya, jadi tanahnya tipis. Yang ketiga adalah yang benar adalah tanahnya dalam. Jadi saudara, yang pertama kita berbicara kedalaman. Bagaimana kedalaman iman percaya saudara kepada Tuhan. Hari ini di tanggal 1 Desember, saya mau mengajak kita untuk kita harus mengambil keputusan. Kita mau ikut Tuhan 100% atau hanya 50%, saudara. Jangan setengah-setengah. Ya, jadi hari ini saya mau ajak kita ambil komitmen sama Tuhan. Mau ikut Tuhan, mau 100%, percayanya 100%, atau saudara, saya nggak mau percaya, saya mau baca 50% aja. Saya mau lihat sikon dulu. Saudara, hari ini saya ajak saudara harus percaya sama Tuhan 100%. Bagaimana kedalaman kita percaya kepada Tuhan. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Makanya saya ingatkan tentang reborn. Kita harus masuk, dilahirkan kembali dari kasih Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, kita nggak bisa setengah-setengah, saudara. Kita nggak, kalau setengah-setengah tadi saya bilang, nggak akan selamat. Ya, kalau setengah-setengah nggak akan selamat. Tuhan udah bilang, saudara, dengan jemaat Laodikia, kalau kamu nggak panas, nggak dingin, aku akan muntahkan engkau. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, firman Tuhan bilang gini, tinggallah di dalam aku. Namanya tinggal tuh gimana sih? Bisa setengah nggak, saudara? Nggak bisa. Tinggal di dalam aku, berarti kita ada di dalam Tuhan. Nggak bisa setengah, setengah di luar, setengah di dalam, nggak bisa, saudara. Seluruhnya, dan aku di dalam kamu. Jadi udah tinggal dalam Tuhan, sekarang Tuhan yang tinggal di dalam kita. Itu berbicara 100%, 100%, nggak bisa setengah-setengah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, 100% saudara, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, sekali lagi, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk kita tidak akan selamat kalau kita di luar Tuhan. Nah, saudara, kita berbicara kedalaman nih. Saudara, saya mau kita coba cek hati kita. Apakah kita benar-benar mau masuk ke dalam Tuhan? Mau masuk 100% percaya. Aku nggak mau percaya yang lain. Aku cuma mau percaya Tuhan deh. Terserah Tuhan mau bikin apa dalam hidupku, aku tetap percaya. Kita 100%. Nah, saudara, kalau saudara mau tidak ada yang membuat kita, saudara, kenapa kita nggak bisa dalam? Karena biasanya ada batu-batu dalam hati kita. Ada kepahitan, ada masalah dalam hati kita yang membuat akar itu nggak bisa masuk ke dalam, saudara. Ya, makanya batu itu harus dibersihkan supaya walaupun tanahnya ada, tapi kalau ada banyak batu,
dia nggak bisa akar itu tumbuh ke dalam, saudara, kena batu. Sedangkan kalau akar itu cuma hanya di permukaan, dia tidak bisa menopang pohon. Bahkan pohon itu nggak bisa berbuah kalau akarnya tipis, saudara, atau di dalam tanah yang tipis. Makanya ada dua hal yang dapat kita lakukan, saudara, ya, supaya kita bisa mengalami kedalaman dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus masuk menara doa, saudara. Dan sesering mungkin, kita harus konsisten, saudara, masuk dalam doa, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Saya mau tarik, saudara, atau mau ingatkan, saudara, tentang perempuan Samaria, ya. Perempuan Samaria itu, ya, dia mengalami lawatan Tuhan, ya, betul, saudara, ya. Saudara semua tahu ceritanya nggak? Jangan sampai saudara nggak tahu tentang perempuan Samaria Yohanes 4, ya, karena saya sudah dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya terus berbicara, banyak mengingatkan tentang perempuan Samaria. Saudara, perempuan Samaria ini menurut saya satu contoh kehidupan di mana orang yang mengalami pemulihan. Saudara nggak akan bisa melakukan amanat agung. Pentakosta ketiga itu berbicara amanat agung, ya, saudara, ya. Jadi kan deklarasi, saudara setiap minggu ikut deklarasi, ya. Pentakosta kan melalui YouTube channel. Saudara ikut bacakan kan? Jangan sampai cuma hostnya aja yang baca loh, saudara diem aja, ya. Ikut. Mazmur 91 juga ikut. Ya, saudara harus hafal, ya. Di situ berbicara, ini adalah Pentakosta yang ketiga ini berbicara penuaian yang terbesar yang terakhir. Ya, mulai dari Indonesia dan berbicara amanat agung, ya, saudara. Jadi artinya begini, sebelum kita dipulihkan, perempuan Samaria itu tadinya nggak mau ketemu orang, sampai akhirnya dirubahkan Tuhan menjadi penginjil, gitu, ya, gampangnya begitu. Saudara, perempuan Samaria itu harus mengalami pemulihan, berarti kita harus mengalami Tuhan, ya. Saudara itu harus mengalami Tuhan, baru bisa melakukan amanat agung. Saudara tuh baru bisa mengalami, wah, Tuhan itu begitu besar kasihnya, kemudian kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, baru kita itu bisa menginjil, saudara. Ingat, ya, harta yang paling berharga buat Tuhan adalah jiwa-jiwa, ya. Jiwa-jiwa, ya, jangan salah, ya. Bukan persembahan saudara, ya. Bukan perpuluhan saudara. Perpuluhan itu kewajiban kita mengembalikan. Persembahan itu adalah kita bersyukur. Tapi buat Tuhan, harta saudara tidak berharga. Yang berharga adalah jiwa-jiwa. Karena itu kalau saudara mau membawa persembahan yang hidup, selain tubuh saudara, hati saudara, saudara bawalah jiwa. Amanat agung. Saudara, amanat agung itu berbicara, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nah, sekali lagi saudara, berarti kita semua ini harus menjadi messenger of the third Pentecost. Messenger Pentakosta yang ketiga. Artinya apa? Kita harus melakukan amanat agung. Saya sedang mempersiapkan saudara. Setelah pandemi ini selesai, kita melakukan amanat agung, saudara. Ini waktunya. This is the time, saudara. City of Love nggak mau ketinggalan. City of Love maksud waktunya menuai nanti. Yang percaya katakan amin. Ya, amin. Ya, saudara. Nah, saudara bahwa ini adalah berbicara pemulihan. Nah, saudara tahu, ada kunci yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu setiap hari dia datang ke sumur. Ya, every day, karena dia punya kedalaman, kerinduan yang dalam untuk dipulihkan. Saudara, jadi saudara kalau nggak punya kerinduan kepada Tuhan setiap hari, saudara nggak akan mengalami apa yang dialami oleh perempuan Samaria. Saudara harus konsisten untuk bisa mengalami menjadi tanah yang baik, harus konsisten. Saya ingatkan buat teman-teman yang lagi main sepeda nih, beberapa orang, ya, saya akan temani saudara main sepeda. Sepeda itu harus konsisten. Saudara, saya udah dari tahun 98 naik sepeda, saudara. Tapi kalau on off, saya kan on off. Mulai dari nol lagi. Berhenti sebulan, itu langsung nggak kuat lagi, saudara. Tapi waktu terus continue, saya bisa average sampai 40 kilo, saya bisa.
Tapi kalau udah drop, mau berhenti, paling saya cuma average 15 kilometer per jam. Tapi kalau sudah average konsisten, itu saya bisa speed tinggi, saudara. Jadi segala sesuatu lah, bukan olahraga sepeda saja, itu harus konsisten. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan harus konsisten. Dan City of Love membuka, saudara. Jadi kita nggak bukannya ngomong doang loh, kita membuka. Ada namanya Menara Doa City of Love Church. Saya bersyukur Ruben dengan setia every day, saudara. Setiap hari, ya, dia memimpin Menara Doa. Ya, dia main gitar, memuji menyembah Tuhan. Lagunya nggak berhenti loh, saudara. Saudara, kita tinggal nikmati masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, usahakan. Karena konsisten, kita bisa mengalami kedalaman dengan Tuhan. Nggak bisa hari ini, besok enggak, hari ini, besok enggak, gitu nggak bisa, saudara. Every day, seminggu sekali nggak mungkin bisa. Ya, seminggu sekali, saudara nggak akan bisa mengalami kedalaman dengan Tuhan. Contohnya perempuan Samaria ini, dia every day, dia datang ke sumur, dia tiap hari, akhirnya satu hari, Yesus yang nunggu, bukan perempuan ini yang nunggu, tapi Yesus nunggu. Dan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, karena Bapa sudah melihat konsisten dari wanita ini. Setiap hari dia tidak pernah berhenti, haus akan Tuhan. Dia haus untuk mengalami pemulihan. Saudara, konsistennya kita nih akan dilihat oleh Allah Bapa. Makanya nanti Tuhan Yesus yang akan nunggu saudara di menara doa, saudara, dan saudara akan mengalami pemulihan. Saudara akan dilawat. Saudara akan mengalami kedalaman dengan Tuhan. Saudara, untuk berbuah, saudara harus konsisten. Nggak bisa kita setengah-setengah. Harus 100%, saudara. Saudara, makanya saya juga ambil waktu, saudara. Biasanya saya juga kalau ada hari yang saya ikut Menara Doa Pusat, karena setiap hari di Menara Doa Pusat itu ada Pak Niko, saudara. Ya, jadi saya juga ikut itu. Biasanya habis ikut dengan Menara Doa City of Love, 3:30 saya langsung pindah ke Menara Doa online karena masih bisa dapat setengah jam, ya, melalui Menara Doa Pusat, saudara. Memang itu lebih untuk gembala-gembala, ya. Tapi nanti kalau ada jadwal 1F, kita bisa ikut semua. Tapi konsisten, saudara. Saudara, saya bersyukur, saudara, Ruben dan beberapa orang penjaga menara mau setiap saat, setiap hari nggak ada bolongnya, bahkan minggu pun ada, Sabtu dan Minggu, ya, kecuali cuma beda 1 jam, ya. Kalau jam hari biasa Senin sampai Jumat jam 2 sampai 3:30, Sabtu Minggu jam 1 sampai 2:30, ya. Saya apresiasi dan terima kasih buat Ruben yang setia. Nah, saudara, saya mau undang, kita harus ngalamin kedalaman dengan Tuhan melalui satu perjumpaan sih. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui apa sih? Pujian penyembahan, melalui doa, saudara. Benar-benar, bukan melayanan loh, bukan pelayanan, ya. Pelayanan itu kita memberi, tapi yang utama adalah masa saat teduh, masa berdoa, saudara. Makanya saya bersyukur harus ada pandemi supaya saudara break sebentar untuk konsisten masuk dalam menara doa. Dan kita sediakan. Itu hal yang pertama yang saudara dapat lakukan, atau kita dapat. Yang kedua, kalau saudara perlu counseling, ya saudara, karena biasanya orang kenapa hatinya banyak batunya, karena ada pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Itu membuat dia nggak bisa melepaskan pengampunan. Kalau saudara merasa seperti itu, ada kebencian dalam hidup saudara, ada dendam. Saudara mungkin perlu counseling, saya siap melayani juga. Ya, jadi kalau saudara perlu itu, saudara harus lakukan counseling, saudara. Ya, karena berarti saudara ada sesuatu, biasanya pengalaman masa lalu atau masa kecil. Ya, saya karena ada film seri, ya, di Netflix itu, judulnya Billion, ya, milioner, saudara. Di situ itu capek sih nonton itu, balas-balesan, ya, jadi ada dendam, balas-balesan. Tapi ujung-ujungnya karena mereka punya pengalaman masa kecil,
dianiaya, kepahitan dengan bapaknya, ya, atau dengan orang tua, atau dengan pokoknya pengalaman masa lalu. Jadi artinya begini, ya, movie itu film itu tahu bahwa orang yang mengalami kepahitan itu akan ujung-ujungnya gitu. Dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia nggak bisa mengampuni. Dia akan terus benci. Kebencian tuh nggak bisa hilang, saudara. Jadi kalau saudara mengalami seperti itu, saudara harus pergi counseling, saudara. Ya. Atau yang lebih mudahnya seperti perempuan Samar itu, dia konsisten, dia punya kerinduan yang dalam. Terus konsisten datang untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka engkau akan mengalami pemulihan. Jadi yang pertama, kedalaman. Ya, jadi kalau saudara mau punya tanah yang baik, harus dalam. Hati saudara harus dalam, benar sungguh-sungguh mau haus akan Tuhan. Ya, jadi itu perjumpaan setiap hari. Saudara, saya masih ingat sudah lama sekali dulu saya juga ikut menara doa. Jadi waktu zaman dulu ada 40 hari ya, kalau nggak salah, waktu saya belum jadi gembala. Saya setiap hari masuk menara dalam puasa 40 hari itu. Dan luar biasanya pada waktu itu tuh saya diundang untuk ada orang yang pengerja yang koma, saudara. Ya, jadi dia koma 3 hari, saudara. Saudara, pada waktu itu, seingat saya itu baru ikut, jadi pokoknya setiap hari nggak pernah bolong, saudara. Kemudian saya ke situ, saya juga cuma doa, numpangin tangan, langsung loh orang itu sadar, saudara. Sampai saya tanya lagi ke istrinya, bener nih koma 3 hari? Iya Pak, tadinya ini orang ini koma, nggak sadar, tapi waktu Bapak doain langsung sehat dan sembuh dan sehat, saudara. Ya, saudara, ya saya tahu itu Tuhan, cuma saya diingatin ini, barusan saya diingatin bahwa ya itu pada waktu kita konsisten, ada kuasa Tuhan yang memenuhi kita, karena kita intim dengan Tuhan, tinggal dalam kita, dan kita tinggal dalam Tuhan, saudara. Jadi keintiman dengan Tuhan membuat kita, mungkin saudara, oh saya kan nggak doain orang, tapi saudara sendiri dapat kekuatan dari dalam, saudara, menghadapi situasi, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi artinya proses yang saudara hadapi. Jadi ada kekuatan dari Roh Kudus, saudara. Jadi itu yang pertama ya, kedalaman. Yang kedua itu kesabaran. Ya, saudara, untuk bertumbuh kita harus sabar. Ya, nggak bisa cepat-cepat. Dan pertumbuhan itu biasanya mulai dari dalam tanah, nggak kelihatan, saudara. Ya, saudara pernah nggak sih nanam terus saudara nggak sabar, biar cepet gue cabut lah, gue tarik nih biar cepet. Nggak bisa kan, saudara, mati, saudara. Benih itu harus sabar ditunggu dan dia bergerak. Pertumbuhannya nggak kelihatan. Aduh, kok nggak kelihatan sih tanamannya gitu? Karena dia sedang bergerak ke bawah, bergeraknya itu di dalam tanah. Saudara, kita harus sabar menjalani proses pertumbuhan. Pandemi ini adalah proses, saudara. Kita harus bersyukur ada proses. Ya, kita nggak bisa buru-buru mau selesai prosesnya. Ya, anak saya di Melbourne, saya bersyukur sih, sudah selesai, sudah boleh buka masker, ya, sudah 0, ya, Victoria 0, dulu Sydney 0, Victoria, Melbourne ada lagi, tapi akhirnya di lockdown sampai akhirnya sekarang sudah 0. Jakarta naik turun, sekarang naik lagi. Tapi kita harus bersyukur, berarti Tuhan lagi mau memproses kita lebih panjang lagi. Tuhan mau kita bertumbuh, saudara. Ya, jadi kita harus sabar, nggak bisa buru-buru mau selesai prosesnya. Tuhan lagi mau kita mengakar, berakar. Ya, jangan mau buru-buru. Pertumbuhan membutuhkan waktu supaya dapat kuat berdiri. Saudara, kenapa akar itu harus kuat? Karena dia harus menopang batang pohon kan, saudara. Batang pohon itu harus menopang buah. Apalagi kalau buah duren, buah kelapa itu kalau dahannya, kan nggak ada dahan yang kecil segini, saudara, kecil gini. Harus besar supaya bisa menahan atau menghasilkan banyak buah. Saudara, Tuhan bilang kamu harus lebih banyak berbuah. Berarti harus kuat dahannya. Harus kuat batangnya. Berarti sebelum batang itu bisa bertumbuh keluar dari tanah, juga proses ke dalam itu harus butuh waktu supaya kuat bertumbuhnya. Makanya saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ayat ini berbicara begini, saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh ya, Tuhan malah minta kita anggap ini sebagai kebahagiaan. Kalau kita bahkan bukan hanya mengalami loh, sampai jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi saudara, kita harus sabar, kita harus tekun, saudara. Ya, jadi jangan on fire terus. Ya, saya lihat banyak pengerja atau pelayan gereja itu on off lagi on fire, tiba-tiba hilang lagi gitu ya. Jadi on off ya, lagi semangat gitu ya. Wah, pelayanannya. Tapi sejak pandemi ini saya sih memang nggak bisa melihat banyak, tapi hati kita ini berbicara hati kita ya. Kita memang nggak bisa pelayanan secara live, tapi hati kita. Dan dikatakan gini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Jadi kalau saudara mau berbuah, harus tekun, harus konsisten, saudara. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, pandemi ini adalah training ground. Ya, kita sedang di training, saudara. Kita harus sabar, kita harus tetap menjaga hati, ya, nggak kecewa, nggak khawatir, nggak takut, nggak panas hati, nggak kesel, semuanya ini proses, saudara. Ini proses, saudara. Tapi ini proses untuk pertumbuhan, bahkan untuk kita berbuah. Yang ketiga terakhir adalah kita harus sampai berbuah, ya, karena banyak orang bertumbuh tok. Ya, nggak sampai di berbuah. Bagaimana kita bisa sampai di berbuah? Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Ya, dipotong itu sakit, saudara. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya lagi. Jadi yang nggak berbuah udah pasti dipotong. Ya, dipotong ya udah mati ya, saudara ya. Kemudian kalau yang sudah berbuah nggak cuma berhenti di situ loh, saudara. Dibersihkan lagi supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, orang yang berbuah aja itu nggak berhenti loh. Tuhan tuh nggak berhenti. Karena Tuhan maunya nggak hari ini berbuah, besok nggak berbuah lagi, nggak. Tapi sekarang berbuah, ya. Sementara break nggak apa-apa, tapi habis itu harus dibersihkan lagi oleh Tuhan supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Hari ini berbuah 1, besok harus berbuah lebih banyak, 2, 3. Kita tidak akan berhenti mengalami proses karena kita harus berbuah terus. Ya, sekali lagi memang ada break, namanya buah itu kan setelah berbuah pohon itu break sebentar, tapi habis itu harus kembali berbuah lagi. Ya, jadi nggak, oh udah saya sudah berbuah cukup, habis itu stop deh. Ya, banyak gitu kan, habis wah luar biasa pelayanannya, wah on fire, tapi habis itu udah capek deh. Saudara, nggak bisa, makanya Tuhan bilang engkau akan tetap naik dan tidak turun. Ya, engkau akan terus mengalami proses, artinya. Proses itu nggak akan berhenti, sudah. Selama kita hidup, proses itu akan tetap ada. Tapi buat apa? Supaya kita tekun, kita konsisten. Terus cari Tuhan, terus intim dengan Tuhan. Supaya kita punya kedalaman dengan Tuhan. Saudara, tetapi untuk punya kedalaman sekali lagi harus diberesin. Kalau saudara nggak mengalami kedalaman dengan Tuhan, saudara harus bereskan dulu. Atau yang kedua, saudara harus datang kepada Tuhan melalui menara doa, saudara. Pasti, saudara, saya yakin. Kalau saudara konsisten, mungkin hari ini nggak ngerasa apa-apa, besok nggak ngerasa apa, nggak apa-apa, kayak perempuan Samaria itu aja. Nggak ketemu Tuhan jam 12, nggak ada ketemu orang sama sekali, pokoknya dia datang aja terus. Mungkin sampai akhirnya dia udah bosen deh. Ya, udah dah. Tiba-tiba, tapi makanya Tuhan tuh selalu sekonyong-konyong, tiba-tiba. Jadi saudara jangan sampai waktu Tuhan bilang, tiba-tiba ini double portion mau diberikan, kita nggak ada di situ. Karena kita udah capek. Bohong lah. Mana double portion? Saudara, kalau Elisa tidak konsisten, seperti nabi-nabi yang lain, murid-muridnya Elia, kan Elia punya sekolah nabi kan, ya. Di battle itu mereka ngumpul kan, ya. Kan mereka bilang sama Elisa, ngapain lu ikut? Dia tuh mau diangkat oleh Tuhan.
Ya, biar aja. Gue mau tetap mau ikut. Nggak usah, lu diem aja. Saudara, karena Elisa konsisten, ya, diomelin kali sama Elia, tetap konsisten, nggak marah. Ya, ditegur sama pemimpinnya, dia nggak marah, tetap. Ya, dimarahin, mungkin nggak disinisin mungkin, ya. Kita kan dengar ya kemarin waktu itu Pak Aruna bilang Elia itu nawarin, tapi udah gitu waktu dia Elisa mau, oh kalau itu susah ya. Kasih contoh kan waktu itu kan. Jadi kalau dia bilang ajak Pak Tim ke toko mamanya, Pak Tim mau, Pak Aruna cerita dia waktu itu ya, mau apa aja ambil. Terus waktu saya pilih yang mahal, oh kalau yang itu jangan, tuh mahal. Nah Elia tuh kayak gitu katanya, ya. Jadi mau apa? Mau apa? Kamu ikut, aku mau apa? Aku mau 2 bagian roh. Oh ya itu nggak bisa, gitu ya. Saudara, itu Elia katanya seperti itu. Ya, agak menyebalkan sih. Tetapi Elisa konsisten, saudara. Jadi kalau pemimpin sudah menyebalkan, jangan berhenti, tekun terus. Ya, dalam, supaya dalam, sudah dalam. Ya, soalnya yang ngasih double portion itu Tuhan. Tuhan lagi lihat. Saudara itu konsisten nggak sih? Saudara itu benar nggak sih melalui pandemi ini masih nggak kapok juga, nggak mau berubah, nggak mau cari aku, kata Tuhan. Kebangetan. Udah dikasih waktu di rumah, udah nggak bisa kemana-mana, udah dipagari oleh Tuhan, masih nggak mau doa, masih nggak mau cari Tuhan. Ya, itu kebangetan. Masih nggak mau intim sama Tuhan. Sudah hati-hati, saudara. Tiba-tiba Tuhan datang sekonyong-konyong seperti pencuri, karena kita nggak berjaga-jaga. Tapi orang yang berjaga-jaga, Tuhan nggak datang seperti pencuri. Tapi kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sekali lagi, orang yang tidak bertumbuh dan berbuah tidak akan selamat, saudara. Jadi malam hari ini mungkin apa yang saya sampaikan teguran, tapi justru karena saya mengasihi saudara. Ya, Tuhan menegur orang yang dikasihinya. Ya. Dan saya memberikan ini supaya saudara, ini bulan terakhir, tinggal 30 hari lagi, bukan 31 hari. Karena tanggal 1 nih udah. Tinggal 30 hari lagi, double portion. Kalau kita lewatin begitu saja, kita nggak dapat pengurapan double portion. Dan berkat itu mengikuti pengurapan. Kalau kau terima pengurapan double portion, nggak usah bingung lah soal berkat lah, saudara. Berkat itu ikut ngintil, karena berkat itu ekor. Yang penting adalah kepala dulu, pengurapan dulu. Ya, saya akan tambahin satu ayat, saya nggak kasih di PPT-nya, di Galatia 5 ayat 22-23. Ini buah roh ya, coba asal kita lihat aja. Galatia 5 ayat 22-23, hari ini bisa tampilkan, tetapi buah roh ialah kasih yang pertama. Saudara, kasih. Jadi kalau saudara dipress, diproses, nanti yang keluar tuh kasih, saudara. Ya, buahnya yang pertama tuh kasih. Ya, jadi saudara di tiap hari masuk menara, nanti lihat nih, saudara akan punya kasih, saudara. Yang kedua, sukacita. Jadi sukacita itu bukan dari situasi, saudara, dari buah, dari proses. Waktu saudara sampai, pokoknya gini, kita nyari Tuhan tuh sampai merasa gini loh, wis lah, pokoknya nggak diberkati ya nggak apa-apa, pokoknya aku sukacita aja, pokoknya aku udah dapet Tuhan tuh, kayak perempuan ini aja, dia tinggalkan tempayan loh, saudara, itu tempayan tuh kan harta dia kan, buat dia ngambil air kan, dia tinggalkan. Karena dia bilang, aku udah dapet loh, aku udah ketemu Mesias. Aduh, happy banget, sukacita tuh dari dalam, saudara. Pernah nggak, saudara, ini kalau saudara belum pernah ngalamin ini sih, gimana ya ngomongnya ya, pokoknya saudara harus dapet ini loh, supaya dapet ini, feel sukacita gitu loh. Bukan karena situasi, tapi karena, apa ya, dapet Tuhan gitu. Dan Tuhan tuh udah memang mencari kita, saudara. Dia menunggu perempuan Samaria ini, gitu. Kemudian damai sejahtera, ya sukacita memberikan damai sejahtera. Kesabaran, saudara nanti akan sabar, saudara. Kalau ada buah roh, ada proses ini, saudara nanti lihat deh. Ya, suami saudara, istri saudara akan bilang, kamu sabar ya sekarang ya.
Wow, sabar itu buah roh, saudara. Ya, kemurahan, kebaikan, udah itu nggak usah bicara dah. Itu pasti sudah akan murah hati, kebaikan, setia. Ya, saudara akan setia, saudara. Bukan cuma suami istri, setia sama gereja, setia sama pemimpin saudara, setia sama pelayanan yang Tuhan percayakan. Kemudian kelemah lembutan dan penguasaan diri, saudara. Ya, jadi saudara akan berbuah. Tujuan kita harus berbuah. Kalau nggak berbuah nggak akan selamat. Udah, itu titik. Ya, kalau kita nggak berbuah nggak selamat, saudara. Ya, mendingan saya alert saudara, saya ingetin saudara, jangan sampai kita nggak berbuah, saudara. Karena orang yang nggak berbuah nggak akan selamat, saudara. Tuhan udah bilang ada 4 macam orang Kristen loh, bukan Kristen. Orang Kristen ada 4 macam. Yang 3 nggak selamat, hanya 1 yang selamat, yang berbuah. Amin. Jadi kedalaman hati saudara di dalam Tuhan, kalau ada yang ganjel, nggak bisa dalam sama Tuhan, tadi saya bilang, masuk menara. Cari Tuhan setiap hari. Ya, kita ada menara doa online. Yang kedua, kalau perlu counseling lah. Ya, saudara nggak mau ketemu saya, silahkan dia carilah benar-benar hamba Tuhan yang bisa melayani. Ya, tapi penting saudara harus mengalami pemulihan. Yang kedua, kesabaran. Harus sabar, saudara. Ya, proses ini nggak bisa satu hari. Kita memang harus bertumbuh melalui proses. Jadi jangan buru-buru pandemi ini, syukuri aja. Terus kita lagi sedang dibawa untuk bertumbuh. Yang ketiga, jangan berhenti sampai bertumbuh, tapi sampai berbuah. Ya melalui apa? Ya dibersihkan lagi, proses lagi, sampai akhirnya buah kita banyak. Amin.